Ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap integrasi nasional. Berdasarkan asalnya, ancaman dibedakan menjadi 1. Ancaman dalam negeri, contohnya adalah perilaku melanggar norma hukum maupun norma agama, perselisihan antar etnis, separatisme, atau kegiatan memisahkan diri dari NKRI. 2. Ancaman dari luar negeri, contohnya infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Menurut bentuknya, ancaman dapat digolongkan menjadi berikut ini. 1. Ancaman di bidang militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Berikut ini ada beberapa macam atau bentuk dari ancaman militer. 1. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. 2. Spionase. Spionase merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer atau negara. 3. Pemberontakan senjata. Pemberontakan merupakan cara proses perbuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. 2. Ancaman di bidang non-militer. Pengertian ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik. A. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. B. Ancaman berdimensi politik. Ancaman politik dapat menghancurkan suatu negara. C. Ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat bentuk kinerja yang buruk, daya asing yang rendah, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. D. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. E. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi seperti kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. F. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman berdimensi keselamatan umum seperti penggunaan obat-obatan, pembuangan limbah industri. B. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Upaya mengatasi segala ancaman terhadap integrasi nasional. A. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. 1. Ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan sejak dini. 2. Ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. 3. Ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. B. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Menegakkan supremasi hukuman di Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. 2. Menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang ada. C. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Membayar pajak tepat waktu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. 2. Memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga dan masyarakat yang masih nganggur. 2. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman. A. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. B. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. C. Kita harus pintar-pintar menyeleksi media massa dan partai politik. D. Jangan mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang barat. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika.